Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKJ Bandung. Tema kita hari ini adalah adakah tempat bagi Dia? Ini kami dasarkan pada firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua. Silakan dibaca pada ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan yang keempat yang demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pada waktu itu Kaisar Agustus memberikan perintah untuk sensus, dan Yusuf dan Maria harus berangkatnya dari Nazaret menuju Betlehem. Di sana dikatakan bahwa Betlehem itu di daerah Galilea, ya utara Yudea. Ini kita ingat bahwa disebut juga sebagai kota Daud. Itu terungkap dalam kitab Mika. Saudara-saudara, perjalanan ini cukup jauh dan tentu saja tidak mudah, membutuhkan banyak biaya, kerepotan, kesulitan, kelelahan, lama perjalanan ini. Dan ketika sampai di Betlehem, itu tiba juga saat Maria harus melahirkan. Saudara-saudaraku, kita bisa bayangkan betapa berat itu dialami oleh Maria. Sungguh tidak mudah. Dia melahirkan anak pertama. Kemudian, dia melahirkan di negeri asing. Dia melahirkan tanpa ada saudara di situ. Keluarganya tidak ada. Dan lebih parah lagi, dia melahirkan bukan di dalam rumah, tetapi di kandang. Meletakkan bayinya di palungan. Ini sungguh mengenaskan. Saudara bisa membayangkan. Memang kita sering mendengar ada cerita orang melahirkan di tempat yang tidak umum. Misalnya, melahirkan di becak, belum sampai klinik bersalin sudah melahirkan, atau di kereta api, atau di tempat lain yang tidak umum. Tetapi di palungan belum pernah kita mendengar itu, kecuali itu tempat Yesus dilahirkan. Betapa tragisnya. Yesus datang ke dunia untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia, tetapi dia tidak mendapatkan tempat di dalam rumah. Sungguh menyedihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau itu kita pikir untuk zaman sekarang, peristiwa yang sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu, untuk zaman sekarang, sebetulnya tidak jauh berbeda. Baik itu di dalam hati manusia, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah, bahkan di dalam gereja. Orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, atau dengan kata lain pengikut Kristus, bukan berarti dia pasti menerima Yesus dengan baik. Banyak orang Kristen yang lebih mengutamakan dirinya, sehingga sadar atau tidak sadar, Kristus itu dinomorduakan, atau malah
lebih dari sekedar nomor 2. Tidak begitu dipikirkan, sehingga bisa dikatakan tidak memberi tempat bagi Yesus. Padahal sebagai orang Kristen, kita harus menempatkan Yesus yang pertama, yang berkuasa, mengatur dan memerintah hidup kita. Tetapi faktanya seringkali kita lebih menuruti pikiran kita sendiri daripada apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kita. Sehingga sebetulnya belum tentu ada tempat bagi orang Kristen untuk Yesus menempati takhta tempat yang paling utama di dalam hidupnya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Adakah kita menempatkan Yesus di tempat yang utama dalam hidup kita, dalam hati kita? Kita ini di masa Advent. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan. Ya, bisa dibilang kita mau merayakan Natal. Tapi lebih dari itu, masa Advent sekarang adalah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah menyiapkan hati dan pikiran kita sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Amin.